Negara kesatuan artinya negara yang menyatu. Pertama, menyatu seluruh kepulauan yang ada di Nusantara ini, yang dibelah oleh samudra, yang dibelah oleh laut, yang dibelah oleh selat, yang dibelah oleh gunung, yang dibelah oleh hutan, yang dibelah oleh sungai, yang dibelah oleh ngarai. Semuanya merupakan satu kesatuan. Apa yang menyatukannya? Yang menyatukannya adalah ideologi bernama Pancasila. Ideologi Pancasila adalah komitmen bahwa kita adalah manusia yang bertuhan, tapi bertuhannya memiliki nilai kemanusiaan, berkemanusiaannya memiliki nilai persatuan, persatuannya didasarkan pada kerakyatan, kerakayatannya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kesatuan Pancasila yang menjadi ruh kita bukan hanya sekedar simbol dari sebuah negara, tetapi adalah esensi dari tujuannya bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka perspektif sebuah negara yang bisa mempersatukan selamanya adalah rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, rasa persatuan, rasa kerakyatan, dan rasa keadilan. Keadilan bisa dipahami dalam dua hal, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, keadilan yang didasarkan pada tingkatan pencapaian manusia sebagai insan negara. Siapa yang bekerja dengan baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang produktif. Siapa yang bisa mendapatkan hasil yang produktif, maka dialah yang paling pertama mendapat keadilan itu. Keadilan itu harus terus dibangun dalam sebuah sistem negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai berdasarkan produksi dan berdasarkan prestasi. Maka orang berprestasilah yang paling berhak mendapat bagian dari negara ini. Maka siapa yang paling pertama memberikan prestasi pada negara ini? Yang paling pertama memberikan prestasi pada negara ini adalah leluhur kita. Yang paling pertama menginjakkan kaki di seluruh hamparan Nusantara. Mereka yang paling pertama tinggal di tanah Sunda, mereka yang paling pertama tinggal di tanah Jawa, mereka yang paling pertama tinggal di tanah Palembang, di tanah Sriwijaya, mereka yang paling pertama ditinggal di tanah Makassar, mereka yang paling pertama sampai ujung Nusa Tenggara Timur sampai dengan Papua. Maka merekalah yang meletakkan kerangka dasar tentang apa? Dia adalah makhluk yang pertama meletakkan kerangka peradaban sebagai manusia penghuni Nusantara. Kemudian kita memasuki fase di mana setelah lahirnya sebuah kesadaran tentang nasionalisme, tentang kebangsaan, dirumuskanlah tentang Sumpah Pemuda. Dirumuskanlah BPU PKI tentang bagaimana dasar negara, bagaimana konstitusi negara. Mereka adalah founding father. Mereka juga paling berhak pertama mendapatkan prestasi dan penghargaan dari bangsa ini. Setelah itu lahirlah kaum pejuang yang mempertahankan kemerdekaan lewat cucuran darah, keringat, dan air mata. Maka mereka adalah orang-orang yang mesti mendapat penghargaan. Setelah itu lahir pembangunan dipimpin oleh Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, sampai Prabowo Subianto. Semua adalah bapak dan ibu kita yang meletakkan tentang sebuah kesadaran bernegara, berbangsa, dan kemudian bermasyarakat serta berpolitik
di era keterbukaan dan demokrasi. Maka yang berdiri di sini adalah generasi yang akan bangkit ke depan menjadi penerus kebangsaan. Berbahagialah karena hari ini bisa menginternalisasikan nilai-nilai merah putih. Merah yang berisikan sebuah komitmen tentang bahwa kita adalah satu darah. Maka satu darah ini menjadi sebuah pertaruhan. Lebih baik darah ditumpahkan daripada hidup dihinakan. Kemudian seluruh gelora yang bisa melahirkan heroisme itu didasarkan pada satu. Apa itu? Kebersihan diri. Kata orang Sunda, celik putih, selak herang, caang bulan, 14, jalan gede, sasapuan. Nilai yang bersifat kosong dalam filsafat. Nilai yang bersifat kosong itu adalah darahku yang tumpah, air mataku yang jatuh. Aku tak punya tujuan apapun kecuali keberpihakanku pada bangsa itu sendiri. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah jabatan. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah kekuasaan. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah kekayaan. Dalam diriku hanya satu, kehormatan. Kehormatan lahir dari jiwa yang putih. Jiwa yang putih adalah jiwa yang tidak memiliki harapan kecuali apa? Kehormatan.